Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri, anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan materi kelas 7. Nah, perhatikan di sini. Ini Ibu Dina sedang membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Kemudian karena teman-temannya akan datang, dia membeli lagi 3/4 kilogram jeruk. Berapa kilogram berat jeruk seluruhnya? Perhatikan di sini. 1/4 kilogram kemudian ditambah dengan 3/4 kilogram. Itu sama saja dan kita tuliskan 1/4 ditambah dengan 3/4. Kalau penyebutnya sudah sama bisa dijadikan 1/4. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4/4. Artinya sama dengan 1. Nah, berarti Ibu Nina membeli 1 kilogram buah jeruk. Nah, ini salah satu contoh penggunaan bilangan pecahan. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Nah, ini kita bisa mengubahnya hanya dalam kalimat matematika. Perhatikan di sini, bagian As'ad itu 1. Kemudian dikurangi dengan 1/4 diberikan kepada Heri, kemudian diberikan kepada Sugeng 2/5. Ini adalah kalimat matematikanya. Nah, ini juga bisa diubah menjadi 1 dikurangi dengan 1/4 ditambah dengan 2/5. Nah, ini kalimat matematikanya seperti ini. Untuk sementara kita belum membahas penyebut yang tidak sama. Di sini kan penyebutnya tidak sama, 14, 15. Ini hanya contoh penggunaan bilangan pecahan. Nah, perhatikan di sini, tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/3. Nah, di sini kita menggunakan pita pecahan. Perhatikan ini. 2/3, jadi 1 bagian ini kita bagi menjadi 3. Kemudian kita ambil 2 bagian, maka dinamakan 2/3. Kemudian yang ini, 1 bagian ini kita ambil yang biru ini saja. Jadi ini namanya 1/3 karena 1 utuh ini dibagi 3, kita ambil 1 bagian berarti namanya 1/3. 2/3 ditambah 1/3 berarti ini kan yang biru dijadikan 1. Nah, akhirnya menjadi 3/3. Berarti 3/3 itu adalah 1. Berikutnya, tentukan hasil dari 2/5 ditambah 4/5. Nih, 2/5 dan 4/5 hasilnya berapa? Nah, sekarang kita gunakan pita pecahan. Nah, ini yang dimaksud dengan pita pecahan. Jadi 1 bagian ini, jadi 1 utuh ini, kita bagi menjadi 5 bagian yang sama. Nah, ini kita ambil 2. Namanya 2/5. Jadi ini utuhnya kan 5 ini. Kemudian kita ambil 2, maka dinamakan 2/5. Kalau yang ini bawahnya dilihat kan ditambah 4/5. 4/5 berarti 1 ini, pita ini kita bagi 5, kemudian kita ambil 4. Maka dinamakan 4/5. 2/5 ditambah 4/5 hasilnya, perhatikan ini 2 ditambah 4, berarti 2 ditambah 3, ini sudah jadi 5. 5/5 berarti 1 utuh. Sisa 1, 1/5. Sehingga 2/5 ditambah 4/5 adalah 1 ditambah 1/5. Hasilnya adalah 1/5. Perhatikan di sini. Jadi hasilnya ini sama dengan 6/5 atau bisa juga 5/5 ditambah dengan 1/5. Hasilnya adalah 1/1. Nah, ini itu untuk penjumlahan bilangan pecahan. Nah, berikutnya tentukan hasil dari 2/5 ditambah setengah.
Nah, untuk yang ini penyebutnya tidak sama. Nah, kita lihat pada pita pecahan 2/5 itu, satu pita itu kita bagi dengan 5. Kemudian kita ambil 2 bagian, nah ini dinamakan 2/5. Kemudian untuk yang satunya, satu pita kita bagi menjadi 2, kemudian kita ambil 1 bagian. Dinamakan 1/2. Nah, kalau seperti ini kita kesulitan untuk menjumlahkannya. Nah, bagaimana agar mudah? Perhatikan antara ini, yang 2/5 ini dengan 1/2 ini, supaya pas, kita bagi satu pita itu dengan 10. Nah, di sini perhatikan satu pita kita bagi dengan 10. Nah, berarti sama saja dengan kita mengambil 4 bagian ini, yaitu 4/10. Kemudian untuk yang setengah, itu dari 10 bagian itu kita mengambil separuhnya, jadi 5/10, itu setengah. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya ada 4, sini birunya ada 4, kemudian yang pink ada 5, berarti 9/10. Itu salah satu kegunaan pita pecahan. Nah, berikutnya tentukan hasil. Nah, itu untuk yang pengurangan. 1/2 dikurangi 2/5. Nah, perhatikan di sini 1/2 berarti satu pita kita bagi 2. Kemudian untuk yang 2/5 berarti satu pita kita bagi dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kemudian kita ambil 2 bagian. Hasilnya adalah 2/5. Nah, untuk yang ini maka kita samakan penyebutnya. Nah, di sini pitanya kita bagi dengan 10. Nah, kalau setengah berarti kita mengambil 5 bagian. Jadi namanya 5/10. Kemudian untuk yang ini, karena itu 2/5, kita sama saja dengan mengambil 4 bagian. Jadi 4/10. Sehingga kalau ini yang biru ini dikurang yang pink, sisa 1 ini. Berarti ini adalah 1/10. Nah, berikutnya perhatikan di sini ada bilangan setengah, 2/4, 2/5, 4/7 dan seterusnya. Ini adalah bilangan pecahan, kemudian ini pecahan campuran, kemudian yang ini adalah bilangan desimal. Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya. Jadi pembilangnya yang atas ini namanya pembilang itu kurang dari penyebut. Berarti di sini yang kurang dari penyebut ini setengah, 2/4, 2/5, 4/7. Nah, yang ini bukan, karena ini lebih dari pembilang. Pembilangnya itu lebih dari penyebutnya. Nah, FPP dari pembilang dan penyebut adalah 1. Jadi seperti ini, pembilang dan penyebut, FPP-nya adalah 1. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan sejati adalah ini, setengah, 2/5, 4/7. Kenapa untuk yang 2/4 ini bukan pecahan sejati? Karena bisa disederhanakan lebih sederhana lagi, yaitu 1/2. Jadi syaratnya pecahan sejati itu FPB dari pembilang dan penyebut adalah 1. Nah, di sini FPB-nya 1. Yang ini FPB-nya juga 1. Ini 1. Ini FPB-nya juga 1. Nah, untuk yang 2/4 itu FPB-nya bukan lagi 1 tetapi 2. Jadi 2/4 itu bukan pecahan sejati. Berikutnya, untuk bilangan 2/4 bukan pecahan sejati karena FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 2. Jadi 2 dengan 4 FPB-nya adalah 2. Berikutnya, pecahan tidak sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Pembilang lebih dari penyebut. Jadi contohnya 6/5, 5/2. Nah, bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan tidak sejati adalah yang tadi. Berikutnya,
bilangan campuran, yaitu bilangan campuran yang dimaksud ada campuran antara bilangan bulat dengan pecahan. Jadi seperti ini namanya bilangan campuran karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Begitu juga dengan 2 1/5. Berikutnya, ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. Perhatikan di sini 2,4. Ini kita ubah, ini bentuk desimal. Akan kita ubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Maka perhatikan di sini 2,4 itu sama dengan 24/10. Kemudian kita sederhanakan, 24 kita bagi 2, 12, 10 kita bagi 2 menjadi 5. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana, karena setelah ini tidak ada lagi yang lebih kecil lagi. Kemudian untuk yang 75%, yaitu 75/100. Nah, ini kita bagi dengan 25, 3, kita bagi 25, 4. Sehingga hasilnya adalah 3/4. Ini adalah sudah bentuk yang paling sederhana. Nah, sekarang soal yang kedua. Perhatikan di sini, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Jadi kita mencari bilangan yang terkecil, kemudian makin besar. Jadi untuk yang A dan yang B, perhatikan di sini ada bilangan yang desimal, ada yang persen, per mil, kemudian pecahan, murni, dan sebagainya. Sekarang perhatikan mulai dari nomor 2 yang A. Perhatikan untuk yang A 3/5, kemudian ada lagi 70%, ada lagi 0,55, kemudian 500 per mil. Per mil berarti per 1000. Nah, ini perhatikan di sini untuk yang 70% itu berarti 70/100. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 10 berarti 7, kita bagi dengan 10 berarti 10. Kemudian yang ini 55/100 karena ada 2 angka di belakang koma. Kemudian di sini kita bagi dengan 10, 5,5, yang ini dibagi dengan 10, 10. Kemudian 500 per mil, jadi per 1000. Hasilnya kita bagi dengan 100 itu 5, kita bagi dengan 100 itu 10. Nah, ternyata di sini semua sudah sama per 10. Maka ini bisa kita buat per 10. Jadi yang bawah kalikan 2 berarti 10, yang atas kalikan 2 berarti 6. Nah, dari sini terlihat di sini 5/10, 5,5/10, 7/10, dan 6/10. Berarti yang paling kecil adalah 5/10. Sehingga ini bisa kita tuliskan, ini yang terkecil yang pertama, kemudian yang ini 0,55, kemudian yang ketiga adalah 3/5, yang keempat adalah 7/10. Jadi urutannya seperti ini. Kemudian untuk yang B, sekarang perhatikan yang B. Yang B, perhatikan di sini yang B 1/6, kemudian 350 per mil. Berarti 350 per 1000. Nah, ini kita bagi dengan 100, hasilnya ada 3,5 per bagi 100, 10. Kemudian 30%, berarti 30/100. Kita bagi 10, 3, kita bagi 10, 10. Kemudian 0,25, artinya 25/100. Kita bagi dengan 10, 2,5, kita bagi dengan 10, 10. Sehingga di sini terlihat 2,5, 3, dan 3,5 per 10 semuanya. Sekarang berikutnya 1/6 ini kita buat per yang paling udah per 30. Kalikan 5 berarti di sini 30, ini dikalikan 5, 5. Nah, kemudian 5/30 ini kita buat per 10. Berarti kita bagi dengan 3. Yang bawah kita bagi 3, 10, yang atas kita bagi dengan 3, 5/3. Nah, 5/3 itu tidak sampai 2. Jadi kurang dari 2, artinya 1, 2/3 per 10. Yang ini 3,5, 3, dan 2,5. Berarti yang paling kecil, perhatikan, yang tidak sampai 2 kan ini. Jadi ini yang paling kecil.
kemudian 2,5 yang kedua, 3 yang ketiga, yang keempat adalah 3,5 per 10. Berikutnya, tentukan hasil dari, nah perhatikan di sini, ini untuk yang penjumlahan dan pengurangan dari bilangan pecahan campuran, ada yang persen, ada yang desimal. Sekarang kita coba mengerjakan untuk nomor 1. Nah, nomor 3 yang A ini. Perhatikan di sini 5 1/4. Ini kita buat pecahan murni. Perhatian di sini. 5 kali 4 ditambah 1. Seperti di SD. Jadi 5 kali 4 20 tambah 1 21. 21/4. Kemudian untuk yang ini 1 2/3, 1 kali 3. 3 tambah 2, 5. 5/3. Berarti di sini ditambah 5/3. Kemudian dikurangi 2/6. Berarti 2 kali 6 ditambah 1. 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. 13/6. Nah, sekarang melihat dari yang penyebutnya ada 4, 3, 6. Nah, ini KPK-nya adalah 12 KPK-nya. Maka kita ubah menjadi per 12, semuanya per 12. Di sini 4 untuk menjadi 12 kan dikalikan dengan 3. Maka 21 kita kalikan dengan 3. Kemudian untuk yang 5/3 itu menjadi 12 kalikan 4. Maka yang atas juga dikalikan 4. Kemudian untuk yang 13/6, yang bawah supaya jadi 12 kali 2, maka yang atas juga kali 2. Sehingga hasilnya 21 kali 3 adalah 63/12 ditambah 20/12 dikurangi 26/12. Sehingga hasilnya adalah 63 ditambah 20 dikurangi 26/12. Nah, hasilnya adalah, perhatikan di sini, 63 ditambah 20 dikurangi 26 adalah 57/12. Atau bisa juga di sini 4 itu 48, berarti sisa 9/12. Atau bisa juga 4 dibagi 3, 3 dibagi 3, 4, 3/4. Itu untuk soal yang A. Sekarang soal yang B, 7,5 itu kita buat 75/10 dikurangi 25/100 ditambah, nah ini 1 kali 5, 5 tambah 2, 7/5. Nah ini kita buat per 100, berarti 750/100 dibuat per 100 kalikan 10 ya. Yang ini maaf di sini bukan disamakan tapi dikurangi 25/100 ditambah agar menjadi 100, maka 5 itu kita kalikan dengan 20. Kemudian yang atas dikalikan 20 berarti 140. Sehingga hasilnya 750 dikurangi 25 ditambah 140 per 100. Sehingga hasilnya 750 dikurangi 25, 725, kita tuliskan ya, 725 ditambah 140. Sehingga hasilnya ada 568, berarti 865/100. Sehingga kalau dibagi dengan 100 berarti 8,65. Nah, itu saja untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.